Halo Sobat Nebak, BTT Rana Kaisar episode 741 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, penguasa ilusi dan mimpi melemah drastis setelah mahkota emasnya hancur. Ia mencoba menggunakan Sinting sebagai kartu trap terakhir, tetapi Xiaoyan berhasil menggagalkannya dengan racun yang telah ia tanam. Musuh itu akhirnya kabur hanya dengan sisa jiwa yang sangat lemah, sementara Xiaoyan memperoleh pecahan bintang ilusi mimpi. Runtuhnya ruang rahasia membebaskan semua orang, dan Xiaoyan membawa pasukannya keluar. Di luar, ia bertemu kembali dengan Raja Tianjang dan lainnya, serta mengetahui bahwa Yonantian yang mencoba melarikan diri telah berhasil ditangkap. Memasuki pusaka ilusi mimpi kali ini, dapat dikatakan bahwa Xiaoyan tidak memperoleh keuntungan atau kesempatan kultivasi yang benar-benar berarti. Namun, sejak awal, tujuannya memang bukan mencari keberuntungan, melainkan mengatasi krisis besar yang sedang berlangsung. Begitu ia memasuki tempat itu, Xiaoyan segera menggunakan slip giok Dewa Kekacauan untuk kembali mengirim pesan kepada Hsien-Dren, berharap sang dewa segera datang. Di tengah medan itu, Yonantian terjepit di antara 3 orang. Feng Xi menahannya dengan kedua sayapnya, menggunakan kekuatan larangan untuk mengikatnya tanpa memberi celah sedikit pun. Kini, tak ada lagi kesombongan dan kelicikan yang dulu menjadi ciri khasnya. Rambutnya kusut, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dari luka-luka yang ditembus serangan hujan duri beku, energi spiritual terus merembes keluar. Nafasnya sudah sangat melemah. Pertarungan sebelumnya telah menguras seluruh kekuatan yang dikumpulkan Yonantian sepanjang hidupnya. Banyak harta dan fondasi kultivasinya hancur berkeping-keping. Mata yang dipenuhi garis darah kini hanya menyisakan ketakutan dan keinginan untuk hidup. Ia menatap Xiaoyan dengan penuh putus asa. Tuan, ampuni aku. Semua ini dilakukan karena paksaan Suju, bukan keinginanku. Aku bersedia mengikuti Anda. Bahkan, aku rela berperang demi Sensi. Pinta Yonantian dengan suara bergetar. Xiaoyan menyipitkan mata. Ia mengatakan, sebenarnya, sekalipun tubuh dan jiwamu hancur, kau belum tentu benar-benar mati, bukan? Sambil berbicara, Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya. Kekuatan jiwa yang padat berubah menjadi kabut putih dan melimuti Yonantian. Mata Yonantian langsung mengecil. Rasa kematian yang sangat kuat menyelimuti seluruh tubuhnya. Tidak. Aku telah berlatih ribuan tahun bersama Chu Jiangye. Kau pasti masih ingat. Chu Jiangye yang ingin membunuhmu. Ia berasal dari Sitian Xuanjie. Aku tahu banyak hal tentang dunia itu. Aku bersedia menjadi mata-matamu, memandumu ke Sitian Xuanjie. Selain itu, aku masih memiliki banyak harta berharga. Semuanya bisa menjadi milikmu, asalkan Tuan mengampuni aku. Kekuatan Yonantian memang nyata. Bagi para ahli tingkat tinggi seperti Tian Luolan atau para sesepuh Bing Leidong yang telah mencapai tingkat kelima keabadian dewa, kematian sejati hampir mustahil. Terlebih lagi Yonantian yang sangat terobsesi dengan berbagai benda pelindung. Tentu saja ia memiliki cara untuk menyelamatkan hidupnya. Xiaoyan mengingat nama Chu Jiangye, dunia Sitian Xuanjie, lengan misterius dan fragmen bintang yang pernah direbut darinya. Pertarungan itu adalah salah satu yang paling membekas dalam hidupnya. Ia bahkan hampir kalah. Tenangkan pikiranmu, biarkan aku masuk, ucap Xiaoyan. Mendengar itu, wajah Yonantian yang ketakutan sedikit mereda. Ia tahu Xiaoyan memberi peluang hidup meskipun sangat tipis. Kekuatan perampasan tubuh Xiaoyan langsung menerobos ke dalam tubuh Yonantian. Tubuh Yonantian bergetar keras. Ia merasakan jiwanya ditekan oleh Xiaoyan dan tidak berani melawan sedikit pun. Proses perampasan mencapai 60%. Xiaoyan kini memiliki kendali mutlak atas tubuh Yonantian dan bisa mengusir jiwanya kapanpun ia mau. Baik, Feng Xi, lepaskan segala itu. Feng Xi mengangguk pelan. Dengan gerakan ringan, ia memutar 2 jarinya. Segala menembus tubuh Yonantian pun menghilang. Yonantian menunjukkan keterkejutan, tetapi menyadari bahwa tubuh itu masih menjadi miliknya. Ingat janjimu, jika berani mengingkari, aku akan memusnahkan seluruh jiwamu hingga tak bersisa. Tatapan Xiaoyan begitu tajam dan kejam. Seandainya bukan karena kaitannya dengan Chu Jiangye, ia sudah membunuh Yonantian tanpa ragu. Saya mengerti, Tuan. Yonantian menangkupkan tangan hormat, menunjukkan kepatuhan mutlak.
Dunia kultivasi digambarkan sebagai jalan sunyi. Seiring seorang naik ke puncak, kerabat berhenti mengikuti. Teman-teman tertinggal dan hanya kesunyian yang menyertai sepanjang waktu. Orang-orang mengira para dewa tidak takut mati, namun kenyataannya berbanding terbalik. Setiap ahli yang mencapai tingkat ini telah melalui berbagai kesengsaraan, darah, dan pengorbanan tak terhitung. Tak ada satupun yang rela memulai kembali atau mengorbankan seluruh kultivasi mereka. Tidak seorang pun ingin mati begitu saja. Tak lama kemudian, ruang bergetar dan Hsien-Ren menerobos keluar dari kehampaan, muncul di hadapan mereka. Setelah saling memberi salam singkat, Xiaoyan langsung mengangkat benda yang mengambang di hadapan mereka. Sebuah kristal pecah yang memancarkan riak kekuatan. Hsien-Ren, apakah ini yang kau cari? Inti ilusi mimpi. Hsien-Ren menatap kristal itu dengan saksama. Setelah beberapa saat ia mengangguk pelan. Benar, itu memang inti ilusi mimpi, meski tidak utuh. Xiaoyan lantas bertanya, tidak utuh. Hsien-Ren mengangguk. Memang demikian, inti itu hanya tumbuh sempurna di tangan orang yang benar-benar mampu mengendalikannya. Hsien-Ren menerima kristal itu dan menyimpannya ke dalam bulu-bulunya. Katakan, apa balasan yang kau inginkan? Xiaoyan lalu mengeluarkan Goyan dari jubahnya. Tubuh makhluk kecil itu sangat kusam. Gelombang jiwanya yang sangat lemah, seolah berada di ambang kehancuran. Adakah yang dapat menyembuhkannya? Ia terluka sangat parah. Dalam keadaan seperti ini, semua harta dunia tidak lagi penting bagi Xiaoyan. Goyan adalah faktor penentu kemenangan mereka. Tanpa dirinya, mustahil mereka bisa menipu penguasa ilusi dan mimpi, mengalahkan 3 penguasa ruang mimpi sebelumnya. Karena itu, menyelamatkannya adalah prioritas. Hsien-Ren mengamati Goyan dengan saksama. Makhluk dari klan roh bola. Mereka adalah keturunan langsung dari kekuatan langit dan bumi, penuh dengan energi spiritual. Namun, luka ini bukan sekedar luka fisik, melainkan konsumsi jiwa. Obat biasa tidak akan membantu. Hanya ada satu tempat yang bisa memulihkannya, Laut Roh 7 Warna. Jika ia dapat masuk ke dalamnya, mungkin ia bisa pulih. Xiaoyan mengerutkan kening. Goyan jelas telah menanggung beban besar demi dirinya. Dalam kondisi hampir pingsan, Goyan membuka matanya yang redup. Jangan khawatir, Tuan Gou ini tidak akan mati. Hanya perlu tidur sedikit. Ini, aku bawa dari Shen Yuan. Mungkin berguna bagimu. Setelah berkata demikian, secercah cahaya keluar dari tubuhnya dan melayang di udara. Raja Tianjang terkejut saat melihatnya. Ini aura ilusi siklus reinkarnasi. Ia segera menunjuk cahaya itu. Cahaya kemudian berubah dan mengkristal menjadi sebuah patung kecil sebesar telapak tangan, sebuah manifestasi hukum. Begitu objek itu terbentuk, tubuh Goyan kehilangan seluruh cahayanya, seperti makhluk yang mati. Xiaoyan menatap Hsien-Ren lagi. Wajahnya tegang. Hsien-Ren di mana tempatnya lokasi Laut Roh 7 Warna. Beritahu jalannya, aku harus pergi sekarang. Hsien-Ren menjawab, tidak berada di dunia ini, lokasinya di Xitian Xuanjie. Kebetulan dunia Sanhai juga hampir selesai kupersiapkan. Jika kau mau, aku dapat pergi bersamamu. Xiaoyan memasukkan Goyan kembali ke dalam jubahnya. Ia siap berangkat saat itu juga menuju Xitian Xuanjie. Xiaoyan, izinkan aku ikut. Jika aku bisa membantu, aku tidak akan mundur. Xuan Huang menangkupkan tangan hormat. Ia tahu Xiaoyan telah beberapa kali membantu dunia Sanhai dan bahkan menyelamatkannya dari kehancuran. Pada saat genting seperti ini, ia merasa wajib berdiri di sisi Xiaoyan.